Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dari kelas PJKR 1D. NPM saya 2010 6310 70162. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia yang meliputi miologi, artologi, osteologi, respirasi, dan kardiovaskuler untuk memenuhi nilai UAS saya dalam mata kuliah anatomi manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari Yunani. Yang berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Organisasi yang menyusun makhluk hidup, yang pertama ada molekul. Molekul adalah organisasi kehidupan dari tingkat molekuler, didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Yang kedua ada organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Yang keempat ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang kelima ada organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Yang keenam ada sistem organ. Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ yang terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Yang ketujuh ada organisme atau individu. Adalah pada tingkat ini organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks yang mendukung satu sama lain. Yang kedelapan ada populasi. Populasi adalah kumpulan kelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Yang sembilan ada komunitas. Komunitas yaitu kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. Yang ke-10 ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Yang ke-11 ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melindungi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir ada biosfer, yaitu bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Miologi meliputi ada 3 macam, yaitu ada yang pertama ada otot polos. Jaringan otot polos yaitu jaringan otot yang terdapat di organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah. Yang kedua ada otot lurik, yaitu otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Dan yang ketiga ada jantung. Otot jantung berfungsi memompa darah menuju jantung. Artologi. Jadi anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Struktur diartose ada 5. Pertama ada ujung-ujung tulang atau bagian tulang yang
mayoritas atau tulang dan berfungsi sebagai penahan getaran, pelican, dan pelancar getaran. Yang kedua, ada setiap sendi dibungkus oleh selaput pembuluh sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. Yang ketiga, di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali. Yang kelima, ada persendian terdapat kantung leder atau bursa mukos yang berada pada kafum atau tulang. Kemudian di proses jumlah tulang yang dihubungkan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada articulatio simplex, yang kedua ada articulatio compositis. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi plana, sendi engsel. Faktor-faktor yang memperkuat persendian, ligamen dan kapsula tubular. Otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan, kohesi adanya tiran atau lendir, dan tekanan admortisif. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi manusia yang mempelajari tentang tulang. Fungsi dari osteologi ada 6, yaitu yang pertama penunjang dan pembentuk tubuh, yang kedua pelindung organ vital, yang ketiga alat gerak pasif dan alat pengukit atau liver, yang keempat tempat bertambatnya otot-otot, yang kelima tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, yang keenam tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam tulang panjang atau short bone, tulang atau long bone, tulang pendek atau short bone, tulang pipi atau flat bone, dan tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Struktur tulang pada tulang panjang, gandar atau sap sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya sering disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Komposisi tulang berdasarkan susunan kimianya terdapat dari garam-garam atau kalsium, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta zat-zat organik yaitu kolagen. Nama-nama bagian pada permukaan tulang. Tulang mempunyai permukaan yang menonjol dan mencekung atau membentuk lekukan. Bagian-bagian ini mempunyai nama-namanya sendiri, yaitu yang pertama ada rangka aksial yang terdiri dari tengkorak, tulang kecil, tulang belakang, rangka dada. Yang kedua ada rangka anggota tubuh, rangka anggota badan yang terdiri dari gelang bahu, gelang panggul, dan tungkai. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi, sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk menstransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh ke
kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir ada sistem kardiovaskular, terdiri dari jantung, arteri dan arteriol, pembuluh darah utama, kapiler dan sinusoid, venul dan vena. Berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung ukuran atau kepalan tangan terletak di dalam dada dengan batas-batas. Kanan sternum kanan, apek ruang intercostalis 5, kiri pada mid clavicular. Bagian-bagian jantung arterium kanan meliputi vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronaria, auricula dextra, ventricle kanan meliputi valva atrioventricular dextra, lubang pulmonalis, valva semilunaris. Arterium kiri meliputi auricula sinistra, ventricle kiri meliputi valva atrioventricular sinistra. Jaringan jantung meliputi endokardium, miokardium, perikardium. Tekanan darah, tekanan yang menimbulkan oleh darah di dalam pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah atau kapiler diukur dalam satuan mmHg, yaitu tekanan sistole dan tekanan diastole.